Dan selanjutnya Bapak Ibu dihormati dan seluruh para tamu undangan, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama Lydia, persembahan pencak silat ciri khas Madura sesaat lagi.
Budaya Indonesia. Sekali lagi beri aplaus buat kita semuanya. Baik, untuk seluruh para tamu undangan, untuk berkaitan seterusnya acara kami mulai. Baik, saya buka dengan pantun terlebih dahulu. Kalau biasanya pantun jawabannya cakep, kita ganti cakep dengan iya korma, ya. Setuju? Setuju ya? Jadi ketika saya berpantun, bilangnya iya korma. Pergi berlayar menuju seberang. Ya korma. Ya korma ya. Angin sepoi menemani bahtera. Dari hati mengabdi untuk bangsa dan negeri. Ya korma. 13 tahun ya korma menjaga kerukunan penuh makna. Baik, ada satu lagi. Pagi cerah burung bernyanyi. Hinggap sejenak di dahan cemara. Ya korma bersatu membangun negeri dari Madura untuk Indonesia tercinta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terlebih dahulu selamat datang teruntuk Ketua Umum GPP yang Korma yang terhormat tentunya Raden Kiai Haji Ibrahim Amin di tengah-tengah kita. Kami sekali lagi ucapkan selamat datang. Jangan berisik dulu kayak sudah berisik.
kiri. Iya pakai rata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tadi setelah saya berpantun, Bapak Ibu semuanya, ini ada yel-yel ketika saya bilang salam rukun, peserta jawabannya salam damai. Kemudian ketika saya bilang iya korma, jawabannya untuk semua. Oke ya, baik. Salam rukun, salam damai. Jawabannya salam damai. Salam rukun, salam damai. Ya korma, untuk semua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan yang begini kita dapat berkumpul yang insyaallah penuh barokah, tentunya dalam rangkaian yang berbahagia dan penuh makna. Semoga yang hadir pada kesempatan yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di rangkaian yang berbahagia 13 tahun yang korma mengabdi untuk bangsa. Kedua kalinya salawat dan berkah salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia budiman insan pilihan, manusia yang paling indah budi pekertinya, paling santun bahasanya, apa-apa yang keluar dari lisannya adalah mutiara, dan segala tindak tanduknya adalah Al-Quran. Manusia yang paling gagah ketika di medan peperangan, paling lembut ketika rumah tangga, paling rajin ibadahnya, dan paling kuat sujud dan rukunya. Beliaulah Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga yang hadir pada kesempatan yang baik ini tercatat dan termaktub oleh bintang emas sedalam rumah beliau. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang teruntuk Ketua Umum DPP yang Korma, Raden Kiai Haji Imron Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Kemudian yang kami hormati Haji Ahmad Fauzi, pendiri dan pembina DPP yang Korma. Kemudian yang kami hormati Kiai Haji Hadari. Kemudian yang kami hormati selamat datang kepada Mukhlis Ali. Kemudian yang kami hormati Waketum DPP yang Korma Syahril Fauzi. Yang dihormati Kiai Haji Abdul Syukur yang merupakan penasehat yang Korma Kalimantan Barat. Kemudian yang dihormati Haji Irsan, pembina Yakorma Kalimantan Barat. Yang dihormati Ketua PLT DPW Yakorma Kalimantan Barat, dalam hal ini Haji Mudaji. Kemudian yang dihormati Ketua Aliansi Remaja Muda Yakorma atau ARMI Kalimantan Barat. Yang dihormati Ketua Majelis Muslimah Yakorma atau MAMI Kalimantan Barat. Yang dihormati Ketua DPC Yakorma se Kalimantan Barat. Kemudian yang dihormati Gubernur Kalimantan Barat atau juga mewakili. Kemudian yang dihormati Wali Kota, Wakil Wali Kota Pontianak, Bupati Kuburaya atau juga mewakili, Kapolda Kalimantan Barat atau juga mewakili, Pangdam 12 Tanjung Pura atau juga mewakili. Kemudian dihormati DPRD Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Kota Pontianak dan juga DPP yang Korma, dan teruntuk seluruh para tamu undangan tretan CTC. Baik, untuk mengawali bersama kita di pagi hari ini dalam rangkaian yang berbahagia, di rangkaian puncak 13 tahun Yakorma dari hati untuk negeri, 13 tahun Yakorma mengabdi untuk bangsa. Boleh kita beri tepuk tangan kita semuanya? Baik, untuk mengawali bersama kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Yakorma. Hadir dimohon untuk berdiri.
Dan selanjutnya untuk menghantarkan perjalanan dalam hal ini adalah di rangkaian puncak 13 tahun yang hormat dari hati bernegeri 13 tahun yang hormat mengabdi untuk bangsa. Kami silakan untuk memimpin doa dengan hormat. Kami silakan kepada Kiai Haji Ahmad Syafi'i Asnawi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, pasti kita semua teringat kepada almarhum Ustaz Sarjad. Untuk itu kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Semoga di alam kuburnya ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau dengan saya adalah di satu kabupaten di Sambas, cuma beda kecamatan. Mari sama-sama dan juga niatkan Bapak Ibu bahwa malam ini kita sudah memasuki satu Rajab. Semoga dari Rajab, Sya'ban ke Ramadan semuanya dilancarkan oleh Allah, urusan dunia dan akhiratnya. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna bil afiyati wassalam wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal riba was zina wal mihah wa dhahara minha wa ma batan am baladina hadhihi Indonesia khawassah wa buldan muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa bil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhormat di seluruh para tamu undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama laporan Ketua Panitia akan disampaikan oleh Muhammad Tingwar SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kak talimu, bak ceromin kak saruga, bak sengat kak jubata. Harus. Salam seterai kanan setelah. Bismillah, masya Allah, la yashuku khairan illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah,
maka min nikmati fa min Allah. Bismillah ma sya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wali Kota Pontianak atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Wali Kota Pontianak, yang kami hormati Bupati Kuburaya, yang kami hormati Wakil Bupati Kuburaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Pangdam 12 Tanjung Pura atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Pontianak atau yang mewakili, dan yang kami hormati seluruh anggota DPRD baik tingkat provinsi ataupun kota kabupaten, dan juga yang kami hormati jajaran kepala dinas atau yang mewakili, yang kami hormati dan yang kami muliakan Raden Kiai Haji Imron Amin SAMH. Beliau adalah anggota DPR RI fraksi dari Gerindra, sekaligus beliau adalah Ketua Umum DPP Yakorma. Dan yang kami hormati Abah tercinta kami Haji Ahmad Fauzi, pendiri sekaligus pembina DPP Yakorma. Dan yang kami hormati Kiai Haji Hadari SAGMH, Dewan Pembina DPP Yakorma. Dan yang kami hormati Mukhlis Ali, Dewan Pembina DPP Yakorma. Dan yang kami hormati Bapak Sahril Fauzi SAMH, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Banten sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Yakorma. Dan yang kami hormati Ketua PLT kita di Kalimantan Barat. Dan yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPW DPC Yakorma Kalimantan Barat, dan seluruh pengasuh pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim abdi nada para ajudan sendiri. Dan yang kami hormati pimpinan ormas yang hadir, dan yang kami hormati sesepuh dan tokoh orang Madura yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim betul kau dan para ajudan saja. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan, selamat datang Habib Toha. Ini adalah guru kita bersama. Dan yang kami hormati, selamat datang Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan SH. Beliau adalah yang selalu memberikan support kepada kita. Ini kursi Pak Salim, ini kursi Pak Salim. Ini Pak Salim, ini Pak Salim. Dan yang kami hormati para tamu undangan, pengurus Yakorma dari berbagai tingkatan, unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di atas rahmat dan kurnia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana hikmat pada puncak peringatan hari ulang tahun Ya Korma yang ke-13. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, 13 tahun perjalanan Ya Korma adalah perjalanan yang syarat dengan pengabdian, pembelajaran dan perjuangan. Peringatan HUT Ya Korma yang ke-13 ini kami maknai bukan sekedar perayaan, melainkan sebagai ruang refleksi atas peran Ya Korma dalam kehidupan bersosial, kemasyarakatan dan kebangsaan, sekaligus sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju ke hadapan. Amin. Dalam rangka HUT Ya Korma yang ke-13 ini, panitia bersama seluruh elemen organisasi telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 12 bulan 12, yaitu lahir dan berdirinya Ya Korma. Di antaranya adalah aksi donor darah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada PMI. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan dan pelayanan SIM keliling. Dan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran kepolisian, khususnya di bawah Kapolda Kalimantan Barat, wabil khusus Satlantas Polresta Kota Pontianak. Ini adalah sebagai dukungan terhadap akses layanan publik serta santunan anak yatim sebagai wujud tanggung jawab sosial dan nilai-nilai keadilan. Pada puncak acara hari ini, kita melangkah lebih jauh dengan melaksanakan peresmian, salah satunya adalah peresmian ambulan yang insya Allah sebagai sarana pelayanan kesehatan dan kegawat daruratan, serta peresmian koperasi Ya Korma sebagai instrumen penguatan ekonomi anggota dan masyarakat. Kedua program ini kami pandang sebagai langkah strategis untuk membangun pelayanan sosial dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Amin. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Ya Korma. Selain itu, puncak acara ini juga diisi dengan dialog kebangsaan yang kami harapkan menjadi ruang diskusi yang sehat, kritis, dan konstruktif dalam merespon berbagai tantangan kebangsaan di era yang terus berkembang. Melalui dialog ini, Ya Korma menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, serta merawat semangat kebinekaan. Hadirin yang kami hormati, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Pontianak Bapak Edi Kaptono yang telah memfasilitasi acara kita hari ini, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah mendukung acara kita pada pagi ini. Beliau adalah bapak dan orang tua kita bersama. Akhir kata, semoga di usia ke-13 ini Ya Korma semakin matang secara organisasi, semakin kuat dalam pengabdian, semakin konsisten dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
umat bangsa dan negara. Insya Allah Yakorma siap bersinergi dengan pemerintah. Akhir kata, illahul muwafiq illa wa bittoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami hormati Bapak Ibu yang kami hormati dari seluruh para tamu undangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan PLT Ketua DPW yang hormat Kalimantan Barat. Kami persilakan yang terhormat kepada Bapak Haji Munaji. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sestu memandai sampai kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat, Pak Muhammad. Yang saya hormati Wali Kota Pontianak maupun yang mewakili, dan yang saya hormati Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Hasan SH, dan yang saya hormati Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala Kesbangpol Bapak Muhammad, dan yang saya hormati Kapolda Kalimantan Barat atau yang mewakili, dan yang saya hormati Pangdam 12 Tanjung Pura atau yang mewakili, dan yang saya hormati seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini, yang hadir di tengah-tengah kita Ketua Paguyuban Jawa Kalimantan Barat, sekaligus juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Persatuan Keturunan Suku Bugis Kalimantan Barat, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kalimantan Barat, baik tingkat kota maupun kabupaten, yang tidak saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Yang saya muliakan Ketua Umum DPP Yakorma Indonesia Raden Kiai Imran Amin Salimha, sekaligus anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Yang saya hormati Ketua Pembina sekaligus pendiri Yakorma Indonesia Bapak Haji Ahmad Fauzi. Yang saya hormati Pembina Bapak Kiai Haji Hadiri, dan yang saya hormati Wakil Ketua Pimpinan Yakorma Indonesia Bapak Syahril Fauzi, sekaligus anggota DPRD Kota Banten, dan yang saya hormati sahabat saya Mukhlis Ali yang juga merupakan pembina Yakorma Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Habib Toha Al-Jufri, pengasuh pondok pesantren dan yang saya hormati para asatid, para masyayikh, para habaib, dan juga yang saya hormati DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada saat ini diwakili Bapak Syarif Muhammad Amin, dan yang saya hormati DPRD Kota Pontianak, yang juga saat ini diwakili oleh Pak
Sugianto sekaligus Ketua Persatuan Keturunan Suku Bugis Kalimantan Barat. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir di tengah kita yang mewakili dari IKBM Kalimantan Barat, Bapak Haji Muhammad Fauzi, dan tokoh masyarakat Bapak Haji Muda, serta hadirin hadirat yang hadir di tengah kita yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi siang ini Allah memberikan rahmat yang sangat besar kepada kita semua. Bahwasanya Allah memberikan kesehatan beserta panjang umur sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka puncak yang ke-12 ya korma. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapatkan ridho dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami selaku Ketua PLT Yakorma Kalimantan Barat mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih khususnya kepada pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak Bapak Edi Kamtono yang telah mewakili yang telah memfasilitasi tempat ini untuk kami gunakan dalam rangka perayaan HUT yang ke-13 Yakorma. Dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap panitia yang selalu sinergi berkolaborasi bersama rekan-rekan baik dari Army maupun Mami yang selalu bersemangat untuk mensukseskan kegiatan ini, yang mana kegiatan HUT Yakorma yang jatuh pada tanggal 12 Desember dilaksanakan secara berestafet dengan beberapa kegiatan, salah satunya adanya donor darah, juga pelaksanaan SIM keliling, dan juga silaturahmi ke beberapa kabupaten. Dan alhamdulillah kami kemarin bersama DPP bersilaturahmi ke Wakil Wali Kota Singkawang, dan alhamdulillah kami bersama dengan DPP Yakorma diterima dengan baik, dan dari pemerintah Kabupaten Singkawang juga mendukung adanya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Yakorma. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga khususnya kepada pihak DPP Yakorma Indonesia yang bisa hadir di tengah-tengah kita atas undangan kami dari DPP Yakorma Kalbar. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, dan mohon maaf apabila kedatangan kehadiran para pengurus DPP Yakorma baik dalam persiapan fasilitas yang telah kami siapkan, apabila ada kekurangan, kami mewakili seluruh jajaran DPW Yakorma Kalimantan Barat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya Yakorma Kalimantan Barat akan terus menunjukkan solidaritas kita untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat yang ada di bumi Katulistiwa ini. Dan alhamdulillah Yakorma Kalimantan Barat sudah terbentuk di beberapa kabupaten, dan insya Allah seterusnya kami akan terus berinovasi
memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di bumi Katulistiwa ini. Dan perlu juga diketahui bahwasanya Yakorma adalah yayasan kerukunan orang Madura, yang mana kami di sini memprioritaskan tentang masalah kerukunan dan kedamaian, memberikan program-program terbaik baik di bidang sosial secara profesional, transparan dan akuntabel untuk menjaga elektabilitas serta sinergitas Yakorma Kalimantan Barat yang didukung oleh DPP Yakorma Indonesia. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Kalimantan Barat ini untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPW Yakorma. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para alim ulama yang di sini hadir di tengah-tengah kita, para masyayikh, para habaib yang selalu mendukung, memberi motivasi selalu kepada Yakorma Kalimantan Barat untuk terus memberikan kemanfaatan kepada umat di bumi Katulistiwa ini. Dan pada saat ini di hari ulang tahun yang ke-13, apa yang disampaikan oleh DPP Bapak Pendiri Pembina, di usia yang ke-13 ini kita sudah masuk ke usia balik. Kalau di usia 12 belum balik kata beliau, tapi di usia 13 ini bahasanya kita mesti dalam usia balik. Dan alhamdulillah di usia balik ini Yakorma Kalimantan Barat mempersembahkan salah satu ambulan untuk masyarakat di bumi Katulistiwa ini. Dan insya Allah ke depan, di tahun-tahun ke depan, Yakorma Kalimantan Barat akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat tanpa sekat, baik dari suku, bangsa dan agama, untuk bersatu dalam mengedepankan kerukunan dan kedamaian di bumi Katulistiwa. Dan setelah itu juga kami juga mempersembahkan di ulang tahun yang ke-13 ini, insya Allah kami akan terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, baik juga dari kota maupun dan kabupaten. Kami telah membentuk Koperasi Yakorma Indonesia. Insya Allah dengan tujuan kami untuk Kementerian Ekonomi, masyarakat yang sangat berberdaya ke depan, kami akan terus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pimpinan DPP Yakorma Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan seterusnya pada pagi hari ini juga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan Ketua DPP Yakorma. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Raden Kiai Haji Imron Amin SHMH. Dengan segala hormat disilakan. Ini sebelum sambutan tadi MC belum satu katanya baca pantun.
hari saya megang HP ini utak-utik nyari patung. Jadi mohon izin saya mau berpatur lebih dulu. Di Sungai Kapuas perahu berlayar, airnya tenang menyejukkan mata. Pontianak bersahabat tak pernah pudar, hangatnya hati damai selamanya. Izin, pantunnya masih ada satu lagi. Sebenarnya ada pantun 12. Meniti jembatan di tepi sungai, terpampang senyum di wajah warga. Pontianak kota yang damai, tumbuh karena cinta dan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya taatimi habaib yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada habibana kita tercinta, yaitu Habib Toha. Kemarin saya merayu untuk hadir untuk kedua kalinya. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang saya hormati para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nyonspora, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Dan yang saya hormati dan yang saya taatimi Gubernur Kalimantan Barat dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bankes Bangpol Kalbar. Dan yang saya hormati Pangdam 12 Tanjung Pura dalam kesempatan hari ini yang diwakili. Dan yang saya hormati Kapolda Kalimantan Barat pada kesempatan ini yang diwakili. Dan yang saya hormati Kapolres Pontianak yang kesempatan hari ini diwakili. Dan saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati Wali Kota Pontianak, Bapak Edi, Antar Sekelangkong, terima kasih dan fasilitasi kita semua. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Hasan Kelma Madura, Antar Sekelangkong. Yang saya hormati Ketua DPRD Kalimantan Barat, dan yang saya hormati Ketua DPRD Kota Pontianak. Dan yang saya hormati Dandim Kota Pontianak, dan yang saya hormati Bupati Kuburaya, dan yang saya hormati Wakil Bupati Kuburaya. Di sini juga turut hadir para ormas, yaitu adalah Ikatan Keluarga Besar Madura IKAMA, Dewan Adat Dayak, terima kasih, Laskar Pemuda Melayu, Majelis Adat Budaya Melayu, Majelis Adat Budaya Tionghoa, Persatuan Keturunan Suku Bugis, Persaudaraan Sambas Sarantau, dan Pokdar Kamtipmas. Di sini juga turut hadir SKPD Dinas Sosial Provinsi Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada acara Harlah ke-13 yang formal. Dan yang saya hormati juga ini para ibu-ibu, dari tadi kok nggak disebut-sebut, ngomong nanti bisa dikirim. Ada mami dan apa lagi bu? Army, saya pikir tentara, rupanya ibu. Tapi kalau urusan tentara satu ini sudah menurut kita kalah aja. Bahaya kalau Army yang satu ini. Saya tidur di musola nanti pulang. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan pada MC agar jangan dipanggil Kiai, karena saya juga senasib dengan Habib Toha. Ketika saya kemarin soal ke dalamnya ke pondok pesantren Habib Toha, rupanya sama ustaznya dan guru-guru dan santri-santrinya dipanggil ustaz. Nah, kalau dipanggil ustaz bukan Habib. Rupanya singkat cerita kita sama-sama curhat. Kalau Kiai dan Habib dapurnya dua. Jadi saya Lora dan Ustaz dapurnya satu. Jadi panggil Lora aja bagus ya. Kalau Kiai takut dapurnya
sedih soalnya. Thank you, geng. Ini alhamdulillah kesempatan kali ini. Awalnya saya ingin hadir kalau ada tiket itu saya ingin hadir PP, berangkat pagi pulang sore. Rupanya dari Surabaya ke Kalbar ini Pontianak cuma ada satu penerbangan. Akhirnya saya putuskan kemarin berangkat siang. Setelah sampai Pontianak terngiang dengan Nabi Toha. Jadi setelah mendarat saya langsung ke pesantren beliau. Temukan karena memang sekitar 4 tahun yang beda kita hanya by phone. Tapi sekalipun kita jauh di mata selalu dekat di hati dengan semuanya. Ketika saya sampai di Pontianak Kalbar ini serasa kayak pulang rumah juga, Pak. Karena hangatnya sambutan warga-warga Pontianak ini sangat luar biasa. Ada juga yang menyampaikan, inilah kalau ingin betah di Kalimantan atau di Pontianak ini, minum airnya Kalbar Pontianak. Puas. Kalau saya minum kapuas bukan hanya tinggal harus nyari dapur lagi. Itu bahaya. Ini acara yang sangat luar biasa, difasilitasi oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Ini Bapak Hasan Madura. Saya juga ingin menitipkan pada para pejabat tinggi di Kalbar dan Pontianak, Pangdam dan Kodim, Polda dan Polres. Mari kita jaga kerukunan bersama. Kita harus menjaga kekompakan. Beda pandangan, beda pendapat itu hal biasa. Tapi yang harus kita jaga adalah kerukunan dan kekompakan kita bersama. Tanpa kerukunan, tanpa kekompakan kita bukan apa-apa dan kita bukan masing-masing. Ada beberapa hal yang ketika saya mendarat dan sampai detik ini banyak perubahan di Kalbar Pontianak ini, baik secara kebersihan dan pembangunannya sangat luar biasa. Ini sangat menginspirasi saya untuk menyampaikan, ya walaupun sebenarnya ini acara yang formal, tapi dan kemarin juga saya banyak diskusi dengan Habib Toha terkait pendidikan. Walaupun saya bukan di bidang atau di komisi pendidikan atau di komisi pembangunan, kebetulan saya di komisi 1 itu di bidang keamanan negara. Tapi dengan kemarin saya melihat situasi di Kalbar Pontianak dan diskusi dengan Habib Toha, pendidikan sangat penting. Ini ada yang nanya, titip aspirasi lah boleh, tapi nanti saya akan sampaikan yang meneruskan adalah yang punya dapil. Dapil Kalimantan ini ada gerindanya Pak Yus kan, Yuliansa. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Yuliansa. Di sini juga kemarin ya habis dari pondok pesantren di Toha dan kita ke kediamannya almarhum Pak Sarijan. Alhamdulillah kena macet dan terpaksa harus buang air kecil di botol. Ini sangat inspirasi saya juga, artinya coba saya menyampaikan kepada Pak Yuliansa dan diperjuangkan jalan-jalannya bisa lebih lebar. Karena di sini sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ini sangat kaya. Ini harus dieksploitasi dengan semaksimal mungkin untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kalimantan Barat. Ini alhamdulillah ada Pak Kesbangpol dan ada Pak Wakil Wali Kota. Ini banyak sedikit menginformasikan karena kemarin juga Habib Toha meminta ke saya, tolonglah dunia pendidikan diperjuangkan. Di sini sedikit menyampaikan info pada Pak Wakil Wali Kota dan Kesbangpol Provinsi Kalbar. Itu jangan capek-capek membuka informasi terkait kementerian, baik segi pembangunan terutama di LPDP yaitu beasiswa. Alhamdulillah kebetulan hasil sitaan negara itu kebijakan presiden, yaitu anggaran ditaruh di pendidikan dan kesehatan. Nah, ini mari kita bangun. Tadi malam saya lewat di SMKN 5 Pontianak itu bagus sekali di dunia. Itu
kerja, karena memang kita untuk mengejar cita-cita Indonesia Emas harus kita siapkan dari segala hal. Ini kesempatan pada saat ini, soalnya tadi saya disampaikan oleh Pak MC dan PLT Yakorma, disebut komisinya juga, sebut DPR RI-nya. Kalau bukan DPR RI-nya kan saya nggak mungkin menjelaskan begini. Kalau sebatas Yakormanya saja, paling saya juga akan memohon pada pemerintah, baik kepolisian, baik TNI Polri dan aparat penegak hukum lainnya, kami menitipkan orang-orang Madura, Pak. Ya kalau nakal sedikit nggak apa-apa, sentil Pak. Ya tapi kalau nakal kebangetan, ya tolong dimaafkan. Ya, kami sangat menitipkan dan memang berbeda pandangan. Di sini ada IKAMA, Yakorma dan banyak juga organisasi Madura lainnya. Walaupun beda wadah, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu membangun dan mementingkan kemaslahatan masyarakat bersama. Dan tadi juga ada acara launching ambulan ya. Alhamdulillah, ini saya juga sedikit ya, walaupun ketua DPP Yakorma, saya sebenarnya sedikit minder Pak dengan kabar ini. Mindernya kenapa? Yakorma yang hidup malah di Kalbar sebenarnya. Ada DPC, ada Ani, ada Mami. Saya sempat waktu sosial media saya itu di-add sama Mami. Waduh, saya takut yang terima karena IG saya connect sama istri saya. Ini Mami, mau fotonya cewek lagi. Rupanya Mami itu singkatan apa? Majelis Muslimah Yayasan Kerukunan Orang Muslim. Majelis Yakorma. Yakorma. Nah, akhirnya saya terima. Tapi sebelum terima 3 kali pertanyaan dari ibu dapur. Ini siapa Mami? Setelah dijelaskan, rupanya banyak yang berkawan dengan istri saya. Yang tadi malam istrinya almarhum Pak Sarijan guyon. Karena tadi ketika minum air kapuas nanti akan pindah ke Pontianak, katanya Umi ini, janganlah istrinya sudah cantik masa menambah dapur lagi. Itu alhamdulillah, di situ saya nggak jadi nambah dapur. Ini sekali lagi saya mohon untuk seluruh warga Madura, khususnya yang ada di Kalimantan Barat di Pontianak, mari menjaga kerukunan bersama, kerukunan berbangsa, kerukunan bersuku, suku budaya kita. Karena seluruh negara paling banyak suku budaya yang ada di Indonesia. Mari di sini ada suku Bugis, Tionghoa. Ini Tionghoa saya mengingatkan leluhur kami karena Sunan Cirebon istrinya ada yang dari Tionghoa. Kadang inspirasi saya menambah Tionghoa enggak. Ini banyak artinya. Ini banyak kaitan kita bersama. Karena juga Tionghoa juga dulu masuk berdagang ke Indonesia, dan banyak juga Tionghoa yang Muslim. Di Malang itu di Batu di Pandaan masalah itu ada masjid yang bangun ada orang Tionghoa. Itu masjid Tionghoa, masjid merah. Maka dari itu kita harus menjaga kerukunan kita bersama. Kalau ada apa-apa mari kita jangan dulu diskusi bersama. Ya, menyelesaikan dengan kepala dingin semuanya. Nah, yang terakhir di sini ada launching Koperasi Yakorma Indonesia. Kop apa kap ini? Kop ya, apa kop itu? Koperasi. 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 Oh, koperasi. Nah, Yakorma. Launching Koperasi Yakorma Indonesia. Tadi malam juga saya diskusi dengan PLT dan pengurus Yakorma. Ini nanti cita-cita ke depan bersinergi dan mendukung program pemerintah Pak Selamat dan Pak Wakil Wali Kota. Memang Koperasi Merah Putih sudah mulai dijalankan di setiap desa, Pak ya. Itu saya sedikit menyampaikan kultur wilayah itu sangat
sedangkan wilayah itu rata-rata hampir semua nggak punya titik yang strategis. Itu mari kita selesaikan bersama. Dan yang terakhir, ketika berbicara operasi, ya mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena dulu koperasi yang menerima pinjaman hanya pengurus koperasi dan keluarga pengurus koperasi. Kami menekankan ke depannya agar koperasi ini bisa bergulir dan bermanfaat kepada masyarakat wilayah umum, terutama ekonomi menengah ke bawah, yang memang harus kita dukung dan kita harus supply bersama terkait perekonomian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak yang bisa saya aturkan karena saya sangat bangga dan sangat senang untuk kedua kalinya saya menginjakan Pontianak, Kalimantan Barat. Serasa bukan berkunjung ke wilayah lain, tapi serasa saya pulang ke rumah saya sendiri. Di sini banyak keluarga-keluarga Madura dan suku-suku juga hadir di sini juga. Terutama ada Habib Toha. Nah, ini satu kebanggaan untuk kita semua. Saya nitipkan juga kepada Habib Toha dan nitipkan juga para ulama, para alim, para ulama untuk selalu mendoakan kita bersama agar kita diberi barokah, berkah oleh para guru-guru kita semua, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada titipan. Oke, ada bantu tidak. Tumbuh serumpun tebu beruas di tepi perigi, di tepi kali. Kalau terminum air kapuas, kemana pergi pasti kembali. Insya Allah akan lebih sering, walaupun tidak sering, akan berkunjung kembali pada Kalbar daripada Pontianak, karena memang banyak keluarga, banyak tretan, dan di sini SKPD-nya pun, pejabatnya pun serasa bukan pejabat, tapi serasa keluarga sendiri semua. Ini satu kebanggaan untuk kita bersama. Maka sekelangkong, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang pas, kurang berkenan atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Raden Haji Imron Amin SH yang merupakan Ketua Umum DPP yang formal dan juga sekaligus DPR RI Komisi 1. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat dan seluruh para tamu undangan, kita akan mendengarkan bersama-sama sebelum pembentukan tumpeng, karena masih ada dua sambutan. Kami silakan kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Pontianak kepada Bapak Bahasan SH dengan segala hormat disilakan. Ini kalau Pontianaknya saya harus pantun, Pak. Kalau nggak pantun bukan Pontianak. Cuman kalau saya pantun jawabnya bukan cakep, awam. Pak Kadi mantap. Pergi ke Kapuas membeli selasi, singgah sebentar di tepi parit besar. Ya korma hadir memperat kasih. Orang Madura rukun, damai dan bersinar. Tadi Lora bukan kiai. Ke pasar Flamboyan membeli ketupat. Tak lupa membeli kue talam. Ya korma menjadi pengikat umat.
kerukunan dijaga sepanjang zaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal aqibatu lil muttaqin walhamdulillahirabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh RT RW, tokoh pemuda, tokoh muslimat yang saya hormati serta saya muliakan, wabil khusus hadir ini merupakan anugerah beliau rawuh ke Kalimantan Barat sudah kedua kali sebagai ketua DPP Orma Indonesia, Bapak Raden Haji Amin Imron. Beliau kalau secara asma nama dibolak-balik bapak, kakek, bapak. Kebetulan saya mondok di belakang rumah almarhum abah beliau, almarhum Haji Amin di Demangan Timur, Pak. Yang saya hormati hadir juga di sini mobil khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Habib Amin, dari sahabat saya yang waktu di DPRD, dan hadir juga di sini kepada Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Bari, yang ini mungkin mewakili Pak Gubernur, Pak lainnya. Yang saya hormati juga pendiri sekaligus pembina DPP Forma, Bapak Ahmad Fauzi, dan tadi saya dengar hadir juga anggota DPRD Provinsi Banten. Provinsi Banten. Yang saya hormati juga ada provinsi ini, Pangdam Kalimantan Barat atau yang mewakili, dari Kapolda atau yang mewakili, dan terkhusus juga ini ambil tahun di bagian berselawat di Kalimantan Barat sudah dibuat berselawat khusus kota Pontianak, jadi kota berselawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita semua rukun dan damai di antara komunitas suku bangsa yang ada. Dan hadir juga dari pemenang provinsi dan pemenang kota mungkin, dan hadir juga di sini tokoh masyarakat, ketua PRT Yakorma, mudah-mudahan jadi ketua definitif Yakorma Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Munaji sekaligus anggota DPRD Kota Pontianak. Hadir juga tokoh masyarakat, ini Pak Kardiman, aku Bogdar Kamtipmas. Ini saya sering menyampaikan kalau Pontianak tidak aman, nanti Pak Kardiman tanggung jawab penuh ya. Hadir tokoh masyarakat juga Bapak Haji Fauzi bersama Pak Haji Mudari dari Pontianak Utara. Hadir juga beberapa kiai Fauzi, Abu Bakar, dan Kiai Ahmad Syafi'i dari Jongkar. Dan hadirin yang mungkin tidak bisa dibuka satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya. Pertama, saya mengapresiasi dengan diselenggarakannya milad Yakorma yang ke-13, dan ini merupakan momentum yang harus kita bersamai dan dukung bersama, di mana di Provinsi Kalimantan Barat, khusus Kota Pontianak, ada kurang lebih 24 etnis. 24 etnis ini tergabung dalam paguyuban PMP, Paguyuban Merah Putih. Dan dengan adanya paguyuban Merah Putih ini, alhamdulillah beberapa persoalan atau masalah, baik itu kriminal, kenakalan remaja atau persoalan kesukuan, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cepat, dengan seksama, dan bisa saling menerima dan lapang dada. 2 hari yang lalu nih Pak Fauzi sudah menyelesaikan persoalan yang di Jalan Johar, di Jalan Johar itu ada perkelahian di antara, sebenarnya bukan antara suku, itu perkelahian
perselisihan di antara perorangan melakukan tindak kriminal, tidak tahu persoalan atau maksudnya, tapi alhamdulillah sudah selesai dan ini yang kita harapkan. Kami pemerintah Kota Pontianak sejatinya terus menanamkan bahwa kita selaku orang atau umat beragama, selaku orang yang bersuku bangsa, tugas kita pertama bagi yang beragama harus mendeklarasikan, meyakini dalam hati bahwa agama yang kita peluk adalah agama yang terbaik menurut pemeluknya, menurut kita, tanpa harus mendiskreditkan agama orang lain. Dan namun dari itu tugas utama yang lebih utama kita adalah bagaimana orang yang beragama, orang yang bersuku bangsa menunjukkan sisi perilaku yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari kepada semua agama dan kepada semua suku. Kalau ini kita saling berlomba-lomba terus menunjukkan sisi perilaku yang terbaik, insya Allah Kalimantan Barat, wabil khusus Kota Pontianak akan rukun dan damai sesuai dengan adanya yang korma Yayasan Kerukunan Orang Madura. Kebetulan saya dilahirkan sebagai orang Madura karena memang lahir sebagai suku ini tidak bisa milih. Mungkin kalau agama masih bisa milih, tapi kalau suku tidak bisa. Kalau memang dilahirkan sebagai orang Madura, ya orang Madura. Dan kita tanamkan tidak ada cerita itu beda suku. Yang saya pahami beda suku itu haram, yang ada itu beda yang benar. Kalau kita suku orang Madura, suku Melayu, suku Dayak, Batak, Bugis lalu menyatakan beda suku, ini persoalan. Karena kalau sudah membela suku, salah benar tetap dibela, kan seperti itu. Tapi intinya harus membela atau berpihak kepada yang benar, bukan berarti harus menginjak-injak yang salah, tapi harus melakukan pembinaan. Dan saya Pak Kiai di kota ini menurut kawan-kawan saya adalah pembina yang formal Kota Pontianak. Insya Allah saya akan ikut terus dalam hal membina. Kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Karena apa artinya pembina kalau tidak bisa membina? Insya Allah kami akan bersamai, kami bersama Pak Wali Kota sudah di periode kedua, karena memang sejatinya di periode pertama hampir 2 tahun setengah kami tidak bisa membangun silaturahim seperti ini karena ada SOP kopi. Mudah-mudahan di periode kedua ini bisa kami maksimalkan dan kami membuka ruang welcome terhadap semua suku, terhadap semua agama. Karena memang selaku pemerintah harus mengayomi dan memberikan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan. Dan ini yang terus kami galakkan. Kami sudah punya FKUB, sudah punya tim kewaspadaan dini, sudah punya dari kepolisian Polda Kamtipmas. Karena memang Kota Pontianak ini ada kurang lebih 24 etnis yang harus kita bina, yang harus kita bangun komunikasi dan silaturahim. Baik Bapak Ibu Anak sekalian, sekali lagi saya mengapresiasi dengan adanya launching penyerahan berupa bulan, dan ini harus menjadi contoh tauladan kepada kita semua. Yayasan yang formal membuat hal atau launching penyerahan ambulan, semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khusus masyarakat yang bergabung dalam yang formal, dan juga launching kooperasi yang formal Indonesia, di mana Pak Presiden dan program strateginya sudah menggalakkan yang namanya kooperasi merah putih. Dan alhamdulillah Kota Pontianak lagi mencari-cari lokasi, karena Kota Pontianak ini areanya wilayahnya kecil, sehingga untuk ketentuan 600 sampai 1000 meter persegi untuk tempat kooperasi, sekretariat kooperasi itu sangat sulit. Mudah-mudahan kemarin dari TNI itu ada mengajukan beberapa aset agar itu dipergunakan, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih di 29 kelurahan di 6 kecamatan ini bisa berdiri tegak, karena koperasi ini oleh Bapak Presiden menghidupkan kembali. Kalau dulu kan ada KUD, Koperasi Unit Desa, ada yang menyatakan juga KUD itu ketua untung duluan. Kalau dulu
mudah-mudahan ke depan Koperasi Merah Putih ini akan berupa merah putih sehingga tidak ada dua untung duluan, tapi semata-mata adalah untuk memakmurkan semua anggota atau masyarakat dengan koperasi tersebut. Dan alhamdulillah program Astagita Bapak Presiden juga sekarang di Pontianak ada 60 titik, namun yang sudah running kurang lebih 47 titik LBG, dan mudah-mudahan ini bisa membuat atau mendukung perekonomian pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak, karena sejatinya pemerintah pusat itu mengefisiensi 223 miliar untuk Kota Pontianak, tapi dengan LBG yang 60 titik ini kalau sudah running semua satu tahunnya itu akan terjadi perputaran uang 800 miliar. Nanti ini masih untung dengan adanya program LBG dan penyerapan tenaga kerja. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih sehingga semuanya bisa menjadi clear dan mempermudah semua produk-produk UMKM maupun produk-produk pertanian yang ada di Kota Pontianak. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya apresiasi dan sepenuhnya dan ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Pak Haji Muslim Antoni, karena sejatinya beliau hadir pada kesempatan kali ini karena memang ada agenda apeksi di Kota Lampung sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, namun beliau tetap menyampaikan salam hormat, salam takdim dan salam bahagia untuk kita semua, terkhusus kepada yang terhormat Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal dalam hal penyambutan, penyediaan fasilitas kurang berkenan, kurang layak, sekiranya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ibu Ansi pergi ke Bekasi untuk beli minyak. Pergi tur ke Pulau Lombok, jangan lupa makan kelinci kangkung yang enak. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Kelaban atau selangkong sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati dan seluruh pertamu undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili, kami persilakan yang terhormat Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili Kalimantan Barat, yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini silakan kepada Muhammad Barik SOS MSI dengan seluruh hormat silakan. Dan izin Bapak nanti juga sekaligus membuka rangkaian Hari Ulang Tahun yang Korma yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya selaku Kepala Kesbangpol Provinsi Barat menyampaikan mohon maaf dari Bapak Gubernur Provinsi Barat yang pada hari ini beliau sedang ada kegiatan di luar daerah, dan tentu saya diminta untuk menyampaikan sampai tulis beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Adil Kak Talino, Bacurami Kak Saruka, Basengat Kak Jubatan. Izin Kiai, salam terakhir itu adalah salam budaya khas dari Kalimantan Barat. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan, anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat hadir di sini yang mewakili Pangdam 12 Kemenpora, Kapolda Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ketua Komisi 3 Bapak Syarif Amin SCAK, Forkopimda Kota Pontianak atau yang mewakili wabil khusus tokoh agama kita, kemudian anggota
pemuda yang lain serta Ketua Umum Bapak Raden Haji Imron Amin SHMH beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Keturunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Sumatera Barat, para OPD Provinsi Sumatera Barat hadir di sini yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dari berbagai macam suku yang hadir pada pagi hari ini, serta hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang mohon maaf dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebut persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, mari kita selalu menjaga puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan dalam suasana yang penuh keakraban dan berbagai merayakan hari ulang tahun ke-13 yang ke-6. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada seluruh warga besar Yayasan Keturunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Kalimantan Barat. 13 tahun adalah usia yang matang dan menunjukkan konsistensi Yakorma dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan gotong royong. Saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif Yakorma dalam menjaga kebersamaan, ketertiban, dan kerukunan di tengah masyarakat Kalimantan Barat. Yakorma telah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, rukun, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, Kalimantan Barat adalah rumah kita bersama. Sebuah mozaik indah yang tersusun dari beragam etnis, budaya, dan agama. Masyarakat Madura dengan semangat, babaan, atau semangat berani dan teguh memegang prinsip dan etos kerja yang tinggi telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga sosial kemasyarakatan. Tadi kita sudah sama menyaksikan tentang pantun, Pak. Memang sederhana. Pantun itu ciri khasnya orang Melayu. Sekarang kita bersama-sama menggunakan, termasuk warga Madura, dan alhamdulillah menunjukkan toleransi keberagaman dan menyesuaikan terhadap agama dan budaya kita. Terima kasih. Yakorma sebagai wadah kerukunan yang telah berdiri selama 13 tahun memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam konteks pembangunan dan keberagaman di Kalimantan Barat. Peran ini setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu pertama, pelestarian dan promosi budaya lokal. Yakorma berperan sebagai penjaga warisan dengan aktif melestarikan budaya Madura sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai. Ini bukan hanya tentang ritual dan tradisi, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang dipegang teguh melalui kegiatan-kegiatan budaya. Yakorma memastikan identitas suku Madura tetap hidup, dikenal, dan dihormati oleh generasi penerus dan masyarakat luas. Dengan demikian, keragaman budaya kita semakin kaya dan semakin kuat. Kedua, menjadi jembatan komunikasi dan perekat keharmonisan. Yayasan ini menjadi penghubung yang menjamin dialog konstruktif antara masyarakat Madura dengan pemerintah daerah, serta menjadi perekat utama dalam menjalin keharmonisan dengan etnis lain di Kalimantan Barat. Peran ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman, meredam potensi konflik, dan memastikan bahwa setiap aspirasi warga Madura tersalurkan melalui jalur yang damai dan bermartabat. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dan partisipasi pembangunan. Yakorma memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong generasi muda Madura agar tidak hanya berprestasi di bidang akademik dan profesional, tapi juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ini adalah investasi jangka panjang dengan memfasilitasi pelatihan, pendidikan, dan leadership. Yakorma menyiapkan bibit unggul yang telah akan menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial di Kalimantan Barat, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan kemajuan teknologi. Hadirin yang saya hormati, perayaan HUT ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama. Di tengah tantangan global, persatuan adalah kunci utama. Saya mengajak seluruh anggota Yakorma dan seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Barat untuk terus mempererat tali silaturahmi, menghindari isu-isu provokasi
menjadikan Kalbar sebagai contoh nyata harmonisasi keberagaman di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan semua organisasi kemasyarakatan, termasuk Jakorma, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, semoga di usia ke-13 ini Jakorma semakin solid, semakin inovatif, dan terus menjadi organisasi yang memberikan manfaat besar bagi anggota dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun Jakorma. Sekian dan terima kasih. Karena dari Pak Jai dan Pak Wakil Wali Kota Kertambun, saya juga pernah berbagi satu baik. Ke Sumeneb membeli garam, singgah sejenak di Pamekasan. Jakorma hadir merajut kerukunan, memperkuat persaudaraan dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om. Nama budaya selalu kebajikan, Rahayu. Adil Kak Kalindo, baca Kak Saruga, Rasengat Kak Jubal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat yang sudah memberikan sambutan perwakilan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Muhammad Bani Eksos. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormati, kita selanjutnya akan menyimak bersama-sama. Ini adalah rangkaian yang berbahagia di rangkaian puncak 13 Jakorma. Dari hati untuk negeri, 13 tahun Jakorma mengabdi untuk bangsa. Ini adalah pemotongan tumpeng Bapak Ibu semuanya yang ke-13. Kami persilakan untuk podium, boleh dibantu teman-teman, boleh digeser dulu. Dia mendampingi, takut keluar. Buat Jahini dulu sama mendampingi. Yang selendang. Jahini dengan dekat di ujung ini. Nanti untuk yang berkat disiapin itu dulu. Baik, Bapak Ibu yang terhormati dan seluruh para tamu undangan dan rekan sejajar yang kesempatan baik ini adalah rangkaian. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Ini adalah pemotongan tumpeng dalam rangkaian hari ulang tahun yang ke-13 Jakorma. Tentunya ini diiringi dengan sandur pemekasan. Kami persilakan dengan hormat kepada pendiri dan pembina DPP Jakorma. Dengan seluruh hormat kami persilakan kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi, boleh kami silakan kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi. Kemudian kami persilakan kepada Ketua Umum DPP Jakorma. Kami persilakan untuk Raden Kiai Haji Imron Amin Esa. Kami persilakan. Terima kasih.
Kameranya
Baik, itu seluruh tamu memperoleh tepuk tangan yang berbahagia di Yakor yang ke-12 tahun. Selamat sebagai Baik, itu seluruh tamu undangan. Terima kasih, dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Ini adalah peresmian ambulan Yakorma. Tentunya kami mengundang yang terhormat. Kami silakan, terutama ini adalah kepada pembina dan juga pendiri ya, pendiri dan pembina DP Yakorma, kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi. Kami silakan. Baik, tentunya setelah ini sesaat lagi Bapak Ibu semuanya kami silakan kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi. Ini akan ada penyerahan secara simbolis ya, penyerahan secara simbolis. Kami persilakan kepada terhormat kepada koordinator ambulans. Kami silakan kepada Bapak Muhammad Tiwar ya. Kami persilakan secara simbolis. Baik, kami persilakan. Baik, kami persilakan. Ini adalah Bapak Ibu yang hormati. Ini adalah penyerahan secara simbolis. Ini adalah kunci ya, kunci ambulans Yakorma ya, yang tentunya langsung diserahkan oleh pendiri, dan yang akan menerima ini adalah koordinator ambulans Muhammad Tiwar. Kami silakan. Baik ya, dan selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, ini ada setelah ini Dinas Koperasi dan Umkm Kalimantan Barat yang lebih mewakili. Kami persilakan, dan kami mengundang kepada Ketua Koperasi Konsumen Yakorma Indonesia, kepada Ibu Haji Marsudi. Kami juga persilakan yang akan menerima. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini masih penyerahan secara simbolis. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Ini adalah penyerahan piagam ya.
Baik, kami silakan kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi. Boleh kami silakan sekali lagi boleh berdiri. Ya. Yang menerima ini adalah perwakilan dari Gubernur Kalimantan Barat untuk piagam penghargaan. Kami silakan. Baik, kami silakan perwakilan dari Gubernur Kalimantan Barat yang akan menerima setelah ini dari Kesbangpol yang mewakili. Iya, Mi. Bantu Napi. Baik, kami silakan. Baik, ini dari kami semuanya, dari Bapak Haji Ahmad Fauzi, ya, ke perwakilan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang diterima oleh Kesbangpol. Dan selanjutnya kami silakan kepada Kiai Haji Imron Amin, boleh bergabung, boleh ke panggung, kami silakan. Baik, kami persilakan. Ya. Dan langsung menyerahkan kepada Kapolda Provinsi Kalimantan Barat dan mewakili dari Polda, kami persilakan. Ya. Baik ya. Dan selanjutnya setelah ini Bapak Ibu semuanya, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Hadari, boleh bergabung untuk menyerahkan kepada Pangdam 12 Tanjung Buah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita foto dulu. Baik, cukup ya. Baik, yang terakhir ini adalah kami silakan kepada Bapak Syahril Fauzi, boleh bergabung. Baik, tentunya menyerahkan kepada Wakil Wali Kota Pontianak. Silakan kepada Bapak Bahasa, boleh bergabung. Baik ya. Baik, kami mengundang langsung sesi foto bersama bagi semuanya di kesempatan yang begini. Kami mengundang selain untuk tamu-tamu VIP, kami boleh bergabung dari DPR, kemudian juga dari Pangdam, kemudian juga Abdullah kami persilakan. Kemudian dari Provinsi Kalimantan Barat, dari Pangdam 12 Tanjung Buah untuk sesi foto bersama. Baik ya, untuk sesi foto bersama. Baik, masih ada yang ditunggu kira-kira, kami persilakan.
Baik, untuk tamu undangan kami silakan untuk sesi foto bersama. Baik, dari IKA boleh bergabung ada? IKBM sudah ya?